Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para sahabat Duk in Altum. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan, Senin 19 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, atas kebijaksanaan-Mu Engkau menciptakan langit dan bumi. Kami mohon agar hidup kami Kau dukung dengan daya yang sama, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, jangan musiknya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya sendirian dengan Dia. Bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara, sahabat Duk in Altum, pada hari ini, dalam renungan ini, saya memberi judul renungan ini adalah "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya."
Seorang anak kerasukan roh yang membisukan dan menulikan. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingnya ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya kejang. Murid Yesus mencoba mengusir roh jahat itu, namun tidak dapat. Hanya Yesus saja yang mampu mengeluarkan roh jahat dari anak itu. Yesus itu luar biasa. Bisa jadi kita juga adalah orang yang kerasukan setan yang membisukan dan menulikan. Ketika roh itu menyerang kita, kita tidak mampu mendengarkan sabda Allah. Kita juga tidak mampu menyuarakan cinta dan kebenaran. Kita dibanting-banting oleh konflik kepentingan atau perhitungan untung rugi. Kita bisu, bertutur, dan tuli mendengar cinta Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang berupaya menyembuhkan kita? Pernahkah kita sendiri menyadari kebisuan dan ketulian itu? Pasti bukan hal mudah mengusir setan yang membisukan dan menulikan kita. Membiarkan Yesus hadir dan berkarya dalam diri kita adalah resepnya. Doa dan puasa adalah caranya. Hidup bersama dan di dalam Kristus akan memampukan kita untuk menyuarakan sekaligus mendengarkan kasih dan kebenaran. Para saudara, sahabat Duk in Altum, semoga bacaan-bacaan suci dan renungan singkat pada hari ini memampukan kita untuk terus berbuah dan berubah menjadi lebih baik. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, singkirkanlah segala kuasa kejahatan dari dunia ini, dan nyalakanlah api daya kehidupan yang telah disulut oleh Yesus Putramu demi keselamatan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para sahabat Duk in Altum. Kita berjumpa lagi dalam renungan di hari berikutnya. Tuhan memberkati.